Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Dodo Putra dengan 3 digit NIM 010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uh, pengertian dari motor pada pertemuan pertama. Oke, jadi pada PPT kali ini saya akan menjelaskan outline yang terlebih dahulu. Yang pertama ada konsep dasar motor listrik, yang kedua ada pengendalian arah dan kecepatan, yang ketiga ada kegagalan dan perawatan motor, yang keempat perbandingan motor brush dan brushless, yang kelima ada kontrol lanjutan atau SPM, yang keenam ada membaca datasheet dan regenerative braking. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama ada dasar motor listrik. Jadi pada konsep dasar motor listrik itu yang pertama ada gaya Lorentz, di mana prinsip hubungan elektromagnetik motor listrik itu adalah arus dan medan magnet dan torsi. Lalu ada konduktor berarus dalam medan magnet akan mengalami gaya dengan rumus F sama dengan I kali L kali B. Jadi semakin besar arus atau medan magnet, maka akan semakin besar gaya yang dihasilkan. Nah, gaya inilah yang akan menjadi dasar terjadinya putaran motor. Yang kedua ada ada hubungannya dengan torsi. Jadi torsi tersebut adalah gaya bekerja pada kumparan rotor yang nantinya akan menghasilkan torsi dengan rumus T sama dengan KT dan kali flux kali arus. Jadi mekanisme cara kerja dari hubungannya dengan torsi itu adalah arus mengalir pada kumparan, lalu akan ke medan magnet yang nantinya akan menghasilkan gaya Lorentz, dan di situ terdapat torsi rotor atau putaran. Nah, jadi prinsip elektromagnetik itu adalah di mana motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik putar melalui interaksi medan magnet dan arus. Jadi pada intinya motor listrik beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetisme, di mana yaitu interaksi antara medan magnet dan arus listrik untuk menghasilkan gaya gerak. Dan di sini ada gambar contohnya. Lalu selanjutnya adalah penjelasan tentang motor DC brushed. Jadi terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama ada rotor, lalu ada brush, yang ketiga ada rotor windings, yang keempat ada komutator, yang kelima ada magnet terdiri dari dua kutub utara dan kutub selatan. Lalu terdapat stator, case, di mana case dari komponen-komponen di dalamnya. Yang kelima ada terminal. Apa sih motor DC brushed itu? Jadi terdiri dari 4 komponen utama, yaitu stator, rotor, komutator, dan brush. Untuk stator sendiri adalah bagian motor yang diam. Jadi stator akan menghasilkan medan magnet tetap yang mengelilingi rotor. Pada motor DC, stator dapat berupa magnet permanen atau elektromagnet, dan rotor berfungsi sebagai bagian yang berputar atau juga dikenal sebagai armatur. Jadi rotor itu terdiri dari beberapa lilitan kawat yang dililitkan pada inti logam. Ya, nantinya lilitan ini adalah tempat di mana arus listrik mengalir untuk menciptakan medan magnet putar. Yang ketiga ada komutator atau cincin logam konduktif yang terbagi menjadi beberapa segmen. Untuk komutator sendiri terpasang pada poros rotor dan berfungsi untuk membalikan arah putaran arus pada lilitan rotor seiring dengan putaran. Dan untuk nomor 4 atau sikat adalah sebuah bahan konduktif yang umumnya terbuat dari karbon atau grafit yang membuat kontak fisik dengan segmen komutator atau menyalurkan arus listrik ke lilitan rotor. Untuk cara kerjanya, arus listrik dialirkan dari sumber daya melewati brush dan masuk ke komutator, lalu komutator kemudian menyalurkan arus ini ke medan lilitan pada rotor dan akan menciptakan sebuah medan magnet pada rotor. Nah, medan magnet ini akan berinteraksi dengan medan magnet stator itu yang nantinya akan menghasilkan gaya tolak menolak dan tarik menarik yang menyebabkan rotor berputar. Dan untuk kelebihan motor DC ini adalah rangkaiannya sederhana dan mudah dikendalikan. Yang kedua ada biaya yang relatif murah. Yang ketiga ada torsi awal yang tinggi. Yang keempat cocok untuk aplikasi kecil atau portable. Yang kelima, kontrol kecepatan mudah dengan tegangan atau PWM. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu
brush atau komutator akan cepat aus, jadi membutuhkan perawatan yang rutin. Yang kedua adalah efisiensi rendah karena gesekan dan percikan listrik. Yang ketiga ada umur pakai jangkanya lebih pendek daripada brushless. Yang keempat tidak cocok untuk aplikasi berkecepatan tinggi atau industri berat. Yang kelima ada timbul noise listrik dan mekanik pada saat beroperasi. Dan contoh aplikasinya pada motor DC brush adalah yang pertama ada kipas, yang kedua ada blender, yang ketiga ada board, yang keempat adalah mobil remote, yang kelima adalah mesin printer, dan yang keenam ada DVD. Lalu untuk aplikasi motor DC brush di bidang otomasi adalah robotic arm, terus ada motor listrik, mobil listrik, dan ada mesin pengemas. Dan untuk penjelasan selanjutnya tentang pengendalian arah dan kecepatan. Jadi prinsip pengendalian arah membalik polaritas tegangan. Arah putaran motor DC ditentukan oleh arah aliran arus dengan menukar kutub positif dan negatif dari sumber tegangan, dan arah arus akan terbalik. Implikasinya, gaya magnetit yang dihasilkan juga berbalik arah, sehingga motor berputar ke arah sebaliknya. Dalam aplikasi modern, pengendalian arah dilakukan menggunakan rangkaian edge bridge. Dan sini sebagai contoh gambarnya, rangkaiannya. Lalu penjelasan selanjutnya adalah kontrol kecepatan. Terdiri dari dua. Yang pertama ada PWM atau pulse width modulation, dan yang kedua ada pengaturan tegangan. Kita masuk yang pertama, yaitu PWM. Jadi prinsip dari PWM tersebut adalah modulasi lebar pulsa, di mana tegangan DC dinyalakan dan dimatikan dengan sangat cepat. Jadi di sini dijelaskan bahwa duty cycle atau presentasi waktu sinyal pada waktu kondisi on dengan duty cycle tinggi, misalkan 90%, maka motor akan berputar dengan cepat. Dan jika menggunakan duty cycle rendah, misalkan 20%, maka motor akan berputar dengan lambat. Dan untuk keunggulan dari kontrol PWM tersebut adalah sangat efisien karena meminimalkan energi yang terbuang. Lalu yang kedua ada kontrol menggunakan tegangan, di mana prinsip kerjanya adalah kecepatan berbanding lurus dengan tegangan. Biasanya menggunakan potentiometer, di mana pada saat potensio itu diputar dan pada tegangan tinggi akan menghasilkan putaran motor yang lebih cepat, sedangkan jika diputar ke arah sebaliknya akan menghasilkan putaran motor yang lebih lambat. Dan untuk metode ini kurang efisien karena energi dapat terbuang sebagai panas, terutama jika menggunakan komponen seperti potentiometer atau rheostat. Di sini terdapat contoh gambarnya dari potentiometer dan juga rheostat. Lalu kegagalan motor atau motor failures. Jadi penyebab umum pada kegagalan motor biasanya disebabkan karena kurangnya perawatan dan perbaikan. Dan untuk kegagalan ini tentu saja tidak dapat dihindari karena jika memang kita sering menggunakannya dan minim akan perawatan dan perbaikan, maka akan terjadi kerusakan pada motor tersebut. Namun hal itu dapat diantisipasi dengan perawatan dan perbaikan tersebut. Lalu contoh kegagalan yang pertama adalah kausan mekanis atau komponen yang rentan, di mana brush pada motor DC akan habis karena gesekan terus-menerus dengan komutator. Jadi perlu diganti secara berkala. Lalu yang kedua adalah bearing atau bantalan, di mana akan aus juga karena gesekan yang terus-menerus, juga karena beban atau pelumasan yang buruk, sehingga nantinya itu akan berimpact pada suara kasar, terus getaran dan panas yang berlebih. Lalu contoh kegagalan kedua adalah overheating atau panas berlebih, di mana penyebab utamanya adalah beban yang berlebihan, sirkulasi udara yang buruk, tegangan suplai yang tidak sesuai, yang nantinya akan mengakibatkan rusaknya isolasi kumparan yang menyebabkan konsleting dan melemahnya magnet. Lalu contoh kegagalan yang ketiga adalah konsleting atau short circuit. Biasanya hal ini terjadi ketika isolasi antar lilitan kawat tembaga rusak. Jadi arus akan mengambil jalan pintas, yang nantinya arus dari
tegangan dari positif dan negatif akan bertabrakan. Jadi penyebab umumnya terjadinya itu karena overheating atau kelembapan, dan akibatnya itu akan aliran arus menjadi sangat tinggi yang menyebabkan panas ekstrim dan membakar motor. Di sini ada contoh simpelnya, di mana ketika memang arus itu akan mengambil jalan pintas ketika memang ada sebuah konduktor yang menghubungkan antara titik positif dan titik negatif. Yang ketiga, untuk contoh selanjutnya ada beban motor yang berlebih dan kondisi operasi. Biasanya overload ini terjadi ini karena memaksa motor bekerja di luar kapasitasnya, sehingga menarik arus yang lebih besar dan menyebabkan overheating. Biasanya kondisi operasinya pada lingkungan yang panas, lembab atau berdebu, pemasangan yang tidak sejajar, juga siklus start stop yang terlalu sering. Masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu brushless motor dan komutasi. Dan untuk perbedaan utama pada motor brush dan brushless adalah, untuk motor brush dia menggunakan brush di mana menggunakan konfigurasi gulungan kawat yang akan berfungsi sebagai elektromagnet di kedua kutubnya. Arah arus dibalik 2 kali per siklus oleh komutator. Hal inilah yang akan memfasilitasi arus melalui dinamo. Dengan demikian, kutub elektromagnetik menarik dan mendorong magnet permanen sepanjang bagian motor. Dan komutator akan membalik arah polaritas dinamo saat kutubnya melintasi kutub magnet yang permanen. Dan untuk motor brushless menggunakan konfigurasi magnet permanen sebagai rotor eksternalnya. Selain itu juga ia menggunakan 3 fase kumparan penggerak untuk kumparan atau coil yang dimiliki motor brushless. Terdapat lebih dari satu, dan umumnya memiliki 3 buah coil yang masing-masingnya memiliki 1 kabel untuk masuk dari ESC atau baterai. Nah, inilah yang membuat motor brushless ini beda, karena putarannya itu bukanlah coilnya. Jadi ia akan menempel pada wadah motornya, yang sebenarnya berputar adalah bagian magnetnya. Dan untuk cara kerja motor brushless adalah, motor brushless menghasilkan torsi dengan cara yang berbeda dari motor DC konvensional yang menggunakan brush. Dalam motor brushless, arus listrik yang mengalir melalui kumparan stator menghasilkan medan magnet yang saling berinteraksi dengan magnet permanen pada rotor. Ketika arus listrik dinyalakan, medan magnet yang dihasilkan akan menarik rotor untuk berputar. Dan proses ini akan terus berulang, mendorong rotor untuk terus berputar dan menghasilkan torsi. Lalu motor brushless menggunakan kontrol elektronik untuk mengatur aliran arus ke stator, sehingga menghilangkan kebutuhan akan brush dan memberinya performa yang lebih efisien dan lama. Dan untuk komunitas elektronik, di mana motor brushless dengan sensor. Komunitas pengguna motor brushless bersensor atau sensor umumnya fokus pada aplikasi kecepatan yang membutuhkan kontrol presisi tinggi. Jadi terutama pada saat motor beroperasi pada kecepatan rendah, motor ini menggunakan sensor efek Hall, di mana motor ini mendeteksi posisi rotor dengan tepat. Sensor bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz, yaitu ketika partikel bermuatan bergerak dalam medan magnet, partikel tersebut terdorong ke satu sisi konduktor sehingga terciptanya perbedaan tegangan. Dengan menempatkan 3 sensor efek Hall di setiap stator, pengendali dapat mengetahui posisi rotor dalam salah satu dari 6 sektor dengan sudut 60 derajat. Nah, informasi posisi yang diberikan pada sensor memungkinkan ESC atau Electronic Speed Controller mengatur aliran arus ke kumparan stator secara akurat. Hasilnya, motor mampu menghasilkan torsi yang lebih halus sejak awal pergerakan dan mengurangi gejala clogging atau getaran yang bisa muncul akan pada kecepatan rendah. Sedangkan untuk motor tanpa sensor, jadi lebih menekankan pada aspek kesederhanaan, ketahanan, serta performa kecepatan tinggi. Dan tidak adanya sensor fisik membuat motor ini lebih ringkas. Sebagai gantinya, pengendali membaca melalui back EMF atau gaya gerak listrik balik dari kumparan motor untuk memperkirakan posisi rotor. Dengan metode ini, motor bekerja tanpa tambahan kabel maupun komponen ekstra yang rawan kerusakan.
Walaupun motor tanpa sensor kurang mulus secara ketika start atau saat beroperasi pada kecepatan rendah, kinerjanya justru lebih optimal pada kecepatan tinggi karena tidak bergantung pada sinyal sensor. Lalu untuk pengaruh PWM, di mana PWM tersebut berperan penting dalam mengatur performanya dan efisiensi pada motor brushless. Melalui pengaturan duty cycle, PWM dapat mengontrol arus yang masuk ke kumparan, sehingga torsi dan kecepatan motor bisa diatur secara halus dan presisi. Dari sisi efisiensi, metode switching yang digunakan seperti hard switch, soft switch, atau complementary switch menentukan besarnya, kecilnya rugi daya. Hard switch cenderung lebih boros energi, sementara soft dan complementary switch lebih efisien. Secara umum, pada kecepatan tinggi motor akan lebih efisien dengan duty cycle besar. Sedangkan pada kecepatan rendah, efisiensi bisa menurun jika menggunakan metode switch yang tidak tepat. Lalu pada penjelasan selanjutnya adalah kontrol listrik lanjutan. Kontrol motor modern, khususnya pada motor AC seperti motor sinkron atau PMSM dan motor brushless DC atau BLDC, menggunakan metode yang lebih kompleks dibandingkan motor DC biasa. Hal ini karena arus dan tegangan pada motor AC berbentuk 3 fasa atau sinusoidal, sehingga perlu teknik transformasi matematis dan metode modulasi yang lebih canggih agar motor dapat dikontrol dengan halus, efisien, dan presisi. Di sini terdapat dua buah transformasi yang sebuah metode matematis yang digunakan untuk mengetahui atau informasi terkait jumlah ketiga fasanya. Jadi transformasi yang pertama ada transformasi Clark, di mana transformasi Clark ini adalah sebuah metode matematis yang digunakan untuk mengubah sistem 3 fasa menjadi sistem 2 fasa dalam kerangka stasioner. Jadi prinsipnya adalah sebuah sinyal 3 fasa sebenarnya memiliki kelebihan, yaitu informasi karena kurangnya jumlah ketiga fasanya selalu 0. Dengan transformasi Clark, data 3 fase diproyeksikan ke 2 bidang dimensi dengan rumus I aksen dan IA sama dengan IA. Lalu ini untuk sebagai contohnya, ketika memang awalnya ada 3 fasa lalu diubah ke 2 fasa, bukan 2 fasa, lebih ke yang awalnya itu 3 bidang dimensi lalu dibuat ke bidang 2 dimensi. Lalu untuk transformasi kedua adalah transformasi Clark, di mana sebuah matematis yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik dalam koordinat 2 fase stasioner menjadi koordinat 2 fase yang berputar dengan cara motor AC biasanya dikontrol seperti motor DC karena kita dapat mengatur flux dan torsi secara terpisah. Jadi untuk manfaatnya tersendiri adalah menyederhanakan analisis kontrol motor, memungkinkan implementasi metode field oriented control atau FOC, dan juga digunakan luas di robotika, kendaraan listrik, dan sistem kontrol yang presisi dengan rumus seperti berikut. Lalu kenapa sih arus sinusoidal itu optimal? Jadi dalam sistem motor listrik AC 3 fasa, arus yang diberikan pada lilitan stator bisa berbentuk trapezial atau kotak, atau sinusoidal juga. Dari berbagai penelitian dan implementasi industri, arus sinusoidal dianggap sebagai yang paling optimal. Jadi alasannya itu adalah karena torsi yang dihasilkan akan menjadi lebih halus. Arus sinusoidal akan menghasilkan torsi yang konstan tanpa banyak fluktuasi. Jadi jika arus berbentuk kotak atau trapezoidal, akan muncul torsi ripple atau fluktuasi yang naik turun, yang menyebabkan getaran pada motor, suara bising, sehingga performa kurang stabil. Lalu ada minimnya distorsi, di mana arus sinusoidal murni, minim harmonisa, sehingga efek listrik yang digunakan lebih efisien. Lalu ada efisiensi yang lebih tinggi dengan harmonisa yang rendah, rugi-rugi daya di lilitan dan inti motor akan berkurang. Efek akan lebih dingin, efisiensi sistem yang meningkat, dan juga umur motor lebih panjang. Lalu umur motor akan lebih panjang juga karena torsi yang halus dan getaran yang kecil, panas yang berlebih akan berkurang, isolasi lilitan tidak cepat rusak, bearing motor
akan lebih awet juga karena tidak terbebani oleh getaran yang berlebihan. Lalu ada sebuah teknik modulasi sinyal PWM yaitu bernama SVM atau Space Vector Modulation, yang digunakan untuk mengendalikan inverter 3 fasa agar menghasilkan bentuk tegangan dan arus yang mendekati sinusoidal murni. Jadi SVM tersebut bekerja dengan merepresentasikan sinyal 3 fasa dalam bentuk vektor ruang pada bidang 2 dimensi menggunakan transformasi Clark. Dengan cara ini, arus dan tegangan yang awalnya rumit dalam berbentuk sinusoidal 3 fasa bisa disederhanakan menjadi vektor tunggal yang bergerak di dalam sebuah heksagon yang dibentuk oleh 6 vektor aktif inverter. Jadi untuk prinsip kerja SVM tersebut adalah tegangan dari inverter 3 fasa memiliki 8 kemungkinan kombinasi switching, di mana 6 vektor aktif dan juga 2 vektor nol. Dan ke-6 vektor aktif ini akan membentuk sebuah heksagon di dalam bidang A dan B, sehingga vektor nol terletak di pusat. Lalu untuk pola switching optimalnya menggunakan si SVM ini akan menghitung lama waktu atau duty cycle setiap vektor aktif yang digunakan. Inverter kemudian akan di switching sesuai urutan tertentu sehingga tegangan rata-rata mendekati Vref. Lalu pembentukan Vref. Jadi tujuan SVM adalah menghasilkan sebuah vektor referensi yang berputar sehingga gelombang output inverter menyerupai gelombang sinusoidal. Vref ini dibentuk dengan kombinasi linear 2 vektor aktif terdekat atau vektor 0 ditambah vektor 0. Dan keunggulannya untuk SVM tersebut adalah meningkatkan utilitas DC bus hingga sekitar 15%, lalu kualitas arus yang lebih baik, torsi motor lebih stabil, kontrol presisi yang tinggi, lalu ada switching yang lebih optimal juga. Dan ini adalah contoh implementasi dasar pada SVM. Lalu di sini terdapat datasheet, feedback, dan regeneratif. Datasheet motor DC dan parameter kuncinya. Jadi yang pertama adalah dimensi mekanis, di mana pada bagian dimensi mekanis ini berkaitan dengan ukuran fisik motor. Jadi untuk mengetahui lah bahwa motor ini cocok secara spesial untuk aplikasi apa. Di sini terdapat dimensi mekanisnya, dapat jelas sudutnya, lalu ukurannya, diameternya berapa, juga putaran rotasinya. Lalu yang kedua ada karakteristik elektromekanis, di mana pada bagian ini berisi data performa yang penting. Yang pertama adalah tegangan nominal, yang kedua adalah arus kontinu terukur, yang ketiga ada konstanta torsi, yang keempat ada back EMF, yang kelima ada resistansi dan induktansi. Lalu terdapat juga loop control, juga ada pengendalian proporsional derivatief, dan pengendalian PID. Dan regenerative braking, prinsip dari regenerative braking tersebut adalah terjadi ketika back EMF motor lebih besar dari tegangan yang disuplai, sehingga memaksa arus untuk mengalir kembali ke baterai untuk mengisi ulangnya. Untuk tantangan dan solusinya pada regenerative braking tersebut adalah pada kecepatan rendah, di mana back EMF seringkali tidak cukup besar untuk mengatasi tegangan suplai, sehingga regenerasi sulit dilakukan. Dan untuk mengatasi hal ini, sirkuit edge bridge dan teknik PWM digunakan untuk secara efektif menurunkan tegangan yang terlihat pada motor dan memungkinkan regenerasi pada kecepatan rendah. Dan untuk manfaat dari regenerative braking ini adalah bahwa bantalan rem mobil listrik bisa aus karena sistem pengereman dirancang untuk mengoptimalkan regenerasi. Jadi rem mekanis digunakan untuk melengkapi torsi pengereman yang dibutuhkan, yang memungkinkan motor untuk fokus pada kemampuan tugasnya dalam memanen energi secara optimal. Dan ini menunjukkan bahwa membuang sebagian kecil energi melalui gesekan dapat memungkinkan pemilihan energi total yang lebih besar. Jadi kesimpulannya,
Motor merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik di mana kecepatan dan arahnya dapat dikendalikan menggunakan H-bridge dan PWM. Dan untuk pengendalian lebih lanjut, motor DC terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu motor DC brush dan brushless. Oke, cukup sekian untuk presentasi pada pertemuan pertamanya.